Sinyal Melasan 5 bakal didepak Persib Bandung sepertinya kian kuat setelah pemain tersebut tidak kunjung menunjukkan diri sebagai pemain yang diharapkan. Melasan 5 kembali gagal memenuhi ekspektasi ketika dia diturunkan sebagai starter di laga Persib menghadapi Port FC. Permainan winger kelahiran Belanda tersebut terlihat tidak memberikan pengaruh besar karena beberapa kali kalah duel dengan Asnawi di sisi kiri permainan. Namun pelatih Persib Boyan Hodak masih membela Melasan 5. Tetapi secara tidak langsung dia juga memberikan warning agar sang pemain benar-benar memaksimalkan waktu dan kesempatan yang ada. Seperti yang sudah pernah saya katakan, ini tidak mudah. Melasan juga sama seperti yang lainnya, ada yang belum menunjukkan permainan terbaiknya. Jadi masih ada waktu. Namun kita akan lihat nanti. Melasan 5 faktanya memang bukan pilihan utama Boyan Hodak ketika berburu pemain pada bursa transfer jelang bergulirnya Liga 1. Boyan beberapa waktu lalu sempat mengungkapkan dia sebenarnya tertarik mendatangkan Alexis Mesidoro yang akhirnya lebih memilih gabung Dewa United. Karena pemain yang masuk list utama incarannya gagal, Boyan pun akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Melasan 5 tuntasnya. Penyerang asal Brazil, Matheus Pato, berada di penghujung kontrak bersama Shandong Taishan yang memunculkan spekulasi jika dirinya akan kembali lagi ke Liga 1. Saat ini Matheus Pato telah merampungkan musimnya bersama Shandong Taishan di Liga Super Cina. Tidak hanya kompetisinya bersama klub Cina itu usai, kontrak ex penyerang Borneo FC ini juga akan habis pada 31 Desember. Diduga kontrak Pato tidak akan diperpanjang oleh Shandong Taishan. Hal ini lantaran performanya yang jauh dari kata memuaskan. Dari total 20 pertandingan yang dimainkan bersama Shandong Taishan, penyerang berusia 29 tahun itu hanya mencetak 4 gol dan 3 assist. Karenanya ada potensi kontraknya tidak diperpanjang dan membuat Matheus Pato dirumorkan akan kembali ke Liga 1. Dengan label mantan top skor Liga 1, Pato diyakini masih memiliki daya tarik bagi klub-klub Indonesia yang bertarung di papan atas. Bukan tidak mungkin pada bursa transfer paruh kedua, Pato akan mendarat di Indonesia dan melanjutkan kiprahnya di Liga 1. Pelatih Port FC, Rangsan Viwataichok, tidak terlalu reaktif dan datar-datar saja menanggapi hasil imbang yang diraih timnya saat menghadapi Persib. Kemenangan di depan mata Port FC sirna setelah Persib mencetak gol penyeimbang lewat sundulan David Da Silva. Namun hasil imbang ini sudah cukup bagi Port FC untuk memastikan lolos ke 16 besar ACL2. Dan kini mereka tinggal menentukan posisi akhir klasemen grup F untuk lolos sebagai juara atau runner-up grup. Saya mau mengatakan bahwa pemain sudah melakukan pekerjaan dengan baik dan bermain dengan baik meski sempat tertinggal 0-1, tapi bisa mengejar. Jadi kami sudah memberikan yang terbaik dan saya berikan apresiasi untuk para pemain. Di laga terakhir, Port akan menghadapi tuan rumah Lion City Sailor yang membutuhkan kemenangan untuk lolos ke babak 16 besar. Hasil pertandingan Lion City Sailor menghadapi Port FC akan sangat menentukan nasib Persib Bandung di ACL2, yang mana Persib akan menjamu Zhejiang FC di laga terakhir tuntasnya. Gelandang Persib Bandung, Tirondel Pino, tidak bisa berkontribusi maksimal ketika menghadapi Port FC. Tiron harus ditarik keluar sejak menit ke-49 dan digantikan oleh David Da Silva karena cedera engkel.
Tyrone mengalami cedera engkel setelah mendapatkan tackle keras dari gelandang Port FC pada menit ke-13. Sempat mendapatkan perawatan, Tyrone pun berusaha melanjutkan pertandingan. Namun pada awal babak kedua, ia tidak sanggup dan keluar lapangan dengan kaki terpincang-pincang. Boyan mengatakan bahwa engkel Tyrone Del Pino terkilir. Dia mencoba bermain hingga paruh laga dan saya harap tidak ada yang bahaya. Tyrone adalah sosok penting dalam skema Boyan musim ini. Pemain asal Spanyol itu sudah mencetak 5 gol dan 5 assist dari 10 penampilan di kancah domestik Liga 1. Sementara di Liga Champion Asia ia telah membukukan 2 gol dari 5 pertandingan yang dilalui. Pemain kelahiran Las Palmas ini masih diragukan tampil di laga pamungkas yang merupakan penentu nasib Persib di ACL melawan Zhejiang FC. Persib wajib menang melawan Zhejiang agar bisa maju ke babak 16 besar sambil berharap Lion City kalah oleh Port FC. Selain Tyrone, Matteo Kocijan juga ditarik keluar karena cedera pada menit ke-84. Matteo Kocijan pun masih diragukan tampil saat Persib menghadapi Zhejiang. Laga Persib menghadapi Zhejiang sendiri akan digelar pada Kamis 5 Desember di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dengan cederanya 2 pemain andalan Persib ini tentu menjadi kerugian besar bagi Persib di laga krusial penentu nasib di ACL nanti tuntasnya. Semen Padang kembali menjadi sorotan publik setelah dihebohkan masalah penunggakan gaji. Klub yang tengah berjuang di Liga 1 ini menghadapi masalah serius setelah 2 pemainnya Miswar Saputra dan Ramadan mempublikasikan keluhan terkait gaji yang belum dibayarkan. Kedua pemain tersebut menyampaikan keluhannya melalui unggahan di media sosial yang langsung menarik perhatian pendukung Semen Padang dan banyak pencinta sepak bola tanah air. Dalam responnya, manajemen Semen Padang, Andre menjelaskan poin-poin yang disampaikan oleh CEO Semen Padang, Win Bernardinho. Manajemen menyatakan bahwa gaji pemain-pemain tersebut ditahan karena alasan indisipliner. Beberapa poin yang disebutkan adalah tidak mengikuti latihan dan pulang kampung tanpa izin, mengaku sakit namun terlihat keluar mes dan nongkrong, bermalas-malasan dalam latihan karena merasa tidak masuk skema pelatih, menolak menambah porsi latihan dengan alasan sudah lelah, sudah mengundurkan diri, tetapi ternyata ada yang mulai berlatih dengan klub lain. Win Bernardinho menegaskan bahwa hak para pemain tetap akan dibayarkan sesuai kewajiban yang telah mereka jalani secara adil.